Selamat pagi para peserta kuliah geometri Pagi kuliah yang sekarang sudah hadir di ruang saya 24 orang ya. Jadi 25. Oke, jadi seperti apa yang sudah saya share ya, tugas bulan saya tunda ya, dapat apa namanya membuat satu dengan lebih baik. Saya harapkan semua serius membuat itu ya, ya dengan atau melalui YouTube ya, misalnya cari itu ya, tutorial mencoba ya, mencoba dengan kemarin itu kan ya, saya sudah menjelaskan mengenai secara umum ya, kemudian menyinggung juga mengenai peta topografi. Nah ini yang mungkin sebagai penunjang, kadang-kadang hanya diberi secara umum ya, sehingga pemahaman mengenai peta itu kurang, sehingga dari berapa pengalaman yang saya dapatkan gitu pada saat mengajar perancangan geometri jalan itu, tugas perancangan itu sangat sulit mungkin diikuti ya, sangat sulit diikuti, kemudian sulit dikerjakan tugas itu karena yang pertama mungkin pemahaman terhadap peta topografi ini kurang ya. Makanya mulai semester ini saya khusus memberikan mengenai peta. Jadi dari awal kuliah saya sudah menekankan untuk belajar mengenai peta topografi. Jadi ini merupakan kompetensi utama ya dalam perancangan geometri jalan nanti ya. Nah karena geometri jalan ini merupakan teori dari perancangan geometri jalan, maka saya akan berikan secara lengkap sehingga nanti pada saat Anda mengikuti kuliah perancangan geometri jalan, Anda sudah betul-betul siap dan mengetahui dampak yang terjadi kalau kita merancang trase jalan nantinya. Ya, jadi minggu depan saya akan memberikan mengenai merancang trase jalan. Jadi awalnya itu trase dulu kita buat. Apa itu trase? Trase itu adalah pola. Jadi seperti Anda kalau misalnya membuat baju, kalau sekarang mungkin lebih banyak orang membeli baju yang sudah jadi ya. Jadi tentu dengan ukuran yang standar ya. Sama juga dengan membeli sepatu ya. Kita membeli sepatu, saya nomor 42 gitu misalnya. Jadi ukurannya segitu. Jadi kaki itu secara general ya pakai 42. Cuma kan pasti ada yang agak sesek, ada yang agak longgar gitu ya. Jadi ada yang depannya longgar ya, atau depannya sempit misalnya, sepatu yang dibuat secara general. Nah kalau kita menggunakan program komputer, kita menggunakan semacam Excel misalnya. Excel
Untuk hitung pakai Excel bisa aja, untuk hitung apa aja bisa. Hitung pakai rumus bisa. Nah, cuma kan untuk tetap itu upah Excel mungkin nah hingga Anda start betul gunakan itu secara. Nah, kembali topografi, jadi nanti setelah kita topografi itu nanti kita harus apa namanya sertif sesuai dengan ya standar yang berlaku. Ya, kadang-kadang kan membuat kita sembarangan aja, membuat apa namanya laporan TA misalnya. Kita tanya kita membuat seperti peta itu bukan kadang-kadang tidaklah. Nah, Anda suatu konsultan misalnya pada saat menjelaskan pasti Anda harus membuat peta topografi, kemudian peta topografi itu pasti harus di crop ya, di crop itu di kan ya gambar dengan poin ya, nanti menjelaskan tambahan ini saya berikan nya tanya dan saya sebelum kemudian berapa pemilihan garis dengan titik garis jadi pasti dapat dengan garis yang di itu gambar ya, melihat topografi untuk memahami ya, untuk memahami apa yang terkandung di dalam topografi. Ya. Itu kalau orang enggak ngerti ya, tidak bisa menginterpretasi ya, itu kalau Anda ditanya itu apa itu? Oh, itu pola garis ya. Pola garis kan bisa macam-macam ya, bisa pola garis yang digunakan untuk baju misalnya ya, kalau ada kain seperti itu ya, garis-garis tentu bisa digunakan untuk membuat pola yang ada pada baju ya, nanti dicetak. Kemudian polanya kalau dibuat lebih merupakan simbol misalnya, mungkin bisa menjadi batik misalnya. Jadi kalau digambar dengan jadi batik. Nah, peta topografi ya, peta topografi ini perlu kita pahami dulu bagaimana konsepnya peta topografi, kemudian bagaimana membaca peta itu. Jadi membaca ini kan umum ya, membaca itu kan bukan hanya tulisan. Membaca itu juga kalau di teknik sipil itu membaca itu sama juga melihat gambar. Makanya ada istilah kalau kita mampu menjelaskan dengan gambar, berarti gambar itu
bisa kita merupakan wakil dari ribuan kata. Jadi bisa menjelaskan dengan ribuan kata. Kalau kita membaca gambar itu, ya gambar bisa kita baca, kemudian kita bisa jelaskan. Itu sama dengan Anda menjelaskan dengan ribuan bahkan jutaan kata itu. Ya. Nah, peta topografi mungkin Anda sudah buat, tapi mungkin Anda belum bisa menginterpretasikan apa itu. Gitu. Mana lembah, mana gunung, ya, mana danau, itu mungkin Anda belum paham itu. Walaupun Anda sudah bisa membuat peta topografi. Ya. Tugas satu yang lalu ini, siapa yang belum bisa membuat peta? Siapa yang belum berhasil membuat peta? Ada ya? Ada yang belum berhasil? Karena kalau sudah berhasil, saya lebih mudah menjelaskan. Jadi saya anggap Anda sudah bisa membuat garis-garis itu gitu. Jadi gampang saya jelasin. Tapi kalau belum bisa membuat peta, nah bagaimana saya bisa menjelaskan gitu. Jadi mungkin saya lebih ingin mendapatkan jawaban yang jujur ya. Jadi saya tidak akan marah kalau Anda, saya belum berhasil membuat peta, ya wajar. Karena ini kan peta ini baru diajarkan secara serius kan di universitas. Ya. SMA mungkin belum, atau mungkin diberi peta tapi kan peta dasar yang diberi ya. Pulau Bali misalnya, dulu malah kalau saya dulu bahkan di SD dulu dapat itu peta buta misalnya. Peta buta itu hanya dikasih gambaran, terus disuruh kita mengira-ngira di manakah kota yang ada di pulau, misalnya gambar pulau, peta yang gambarnya pulau gitu. Makanya dulu saya punya persepsi misalnya Sulawesi itu agak mirip dengan pulau yang ada di Ambon ya. Kalau ada yang bisa juga interpretasi atau menggambarkan pulau apa yang mirip dengan pulau Sulawesi. Ada yang sudah bisa membayangkan pulau apa ya yang mirip dengan pulau Sulawesi. Yang mirip aja, tempat nggak sama gitu. Beda karena tempatnya yang beda, terus pulaunya juga beda. Ada yang bisa jawab? Ada apa yang mirip dengan pulau apa yang mirip dengan pulau Sulawesi kalau dilihat dari gambar peta? Kalau dilihat petanya. Ayo. Ada yang punya gambaran? Enggak? Enggak ada? Maluku Utara ya Pak? Maluku Utara. Lebih spesifik ya, pulaunya apa? Pulau apa yang mirip dengan pulau Sulawesi? Khas sekali itu. Bentuknya mirip. Ayo. Berarti sudah sedikit paham kalau Anda bisa menunjukkan satu pulau itu. Jadi ada nama pulau itu. Ya, nama pulau yang bentuknya mirip dengan pulau Sulawesi. Yang lain coba. Masa nggak ada satu kelas nih berapa orang? Ya, apa partisipasinya sekarang? Partisipannya. 827 ya, berarti sudah 27. Izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin ini
salah atau saya tidak tahu, mungkin jawabannya Pulau Halmahera. Ya. Masa kamu orang Indonesia nggak tahu Halmahera gitu? Jadi kok ragu-ragu jawabnya. Ya bentuknya kan Iya, maaf ya Pak. agak mirip ya, cuma agak besar kalau dibandingkan ya dengan Pulau Sulawesi. Bentuknya mirip tapi besar gitu ya. Lebih kalau bahasa Balinya lebih bontok dia. Ya, jadi itu. Jadi itu adalah interpretasi. Ya, Anda membayangkan, oh ini pulaunya ini mirip dengan ini. Nah, sekarang interpretasinya saya lebih dalam lagi. Atau sebelum itu saya akan ulang lagi peta topografi. Kemarin kan sudah saya jelaskan peta dasar, kemudian peta topografi. Yang harus ada pada peta itu apa sih? Yang harus ada pada gambar peta itu. Ya, minggu lalu saya sudah jelaskan itu. Harusnya sekarang udah tahu lah. Kalau buat peta harusnya ada itu. Pertama apa? Ayo, Simbol arah, Pak. apa ya? Silakan. Siapa nih? Namanya siapa? Tadi Cinta. yang tadi namanya siapa ya? Yang nyebut Halmahera tadi. Ya, nomor Saya Winda, Pak. Winda nomor NIM akhir 010. 010 ya. Ya. Iya, terima kasih. Iya. Terus tadi yang siapa lagi tadi yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa? Sinta Purnama. Siapa? Sinta Purnama, NIM akhir. Sinta Purnama, NIM akhir 022. 022 Purnama ya. Sinta Purnama. Ya, Pak. Purnama, oke. Oke, ya silakan. Apa yang harus ada di dalam peta? Peta topografi atau peta dasar? Simbol, Pak. Menurut saya itu adalah petunjuk arah, kemudian warna peta. Tekan dulu, petunjuk arah itu apa? Mata angin. Petunjuk Ya, arah jadi mata angin. yang paling penting itu ada utara, penunjuk utara. Terus penunjuk utara itu menunjuk ke arah mana? Atas. Atas ya. Jadi itu standarnya ya. Jangan sampai nanti Anda buat utara ke bawah gitu loh. Itu tidak standar. Ya. Walaupun benar gitu. Tapi tidak standar. Nanti Anda bacanya itu harus muter-muter kertasnya gitu. Kertasnya harus muter-muter. Jadi Anda harus spesifik ya nyebutkan. Jadi jangan hanya petunjuk arah. Petunjuk arah itu kan ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan gitu. Kalau orang Hindu supaya tidak kehilangan orientasi itu menggunakan juga warna dia, ya timur putih, barat kuning, ya utara itu hitam, ya atau ungu tua gitu loh. Kalau selatan merah. Nah itu ada ininya, ya ada Wisnu di utara, di selatan itu Brahma misalnya. Nah itu kan simbol yang dipakai untuk menunjuk arah mata angin. Kemudian kalau orang Muslim misalnya sembahyang, kenapa harus ada kiblat? Ya, karena kiblat itu yang dituju itu adalah yang ada Hajar Aswad itu apa itu? Yang Muslim kiblat itu kan menuju ke situ ya. Itu Mekah ya. Ya. Nah, jadi harus ada petunjuk mata angin kalau menggunakan kita membuat peta topografi. Ya, itu yang nomor satu. Yang kedua, apa tadi? Ayo silakan. Yang kedua itu saya lagi Pak, teman saya kasih. Ya, silakan. Purnama. Warna peta. Apa? Skala ada Pak, skala peta. Skala ya. Jadi arah, kemudian skala, terus apa lagi? Simbol. Yang sebut yang sekelompok
itulah apa namanya? Simbol Pak. Simbol-simbol itu terkumpul Uh-uh. dalam satu istilah namanya apa? Legenda. Ya, legenda. Jadi nggak usah nyebut simbol ini simbol jalan seperti ya itu nanti ya lebih ini. Jadi harus ada legenda ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kalau peta topografi ya ada apa aja? Peta topografi, nah, saya spesifik peta topografi. Kontur Pak. Kontur, Tingkat tutupan vegetasi. konturnya itu berisi apa aja? Kontur itu berupa Garis Pak. ya garis, terus berisi Angka. angka itu menunjukkan Ketinggian. ya ketinggian dari garis itu. Jadi kalau ditanya sekarang apa itu kontur? Apa itu garis kontur? Kalau bahasa asingnya kontur, tapi bahasa Indonesia di Indonesia kan jadi kontur. Garis kontur adalah Garis kontur merupakan suatu fungsi dua variabel gitu Pak. Dalam nggak tahu Pak. Hanya di Google gitu. kenapa Anda lemah sekali ya dalam mendeskripsikan atau membuat definisi ya. Jadi kan sederhana sebenarnya itu ya. Garis kontur adalah garis yang mempunyai ketinggian yang sama gitu ya. Jadi garis kontur adalah garis yang mempunyai jadi satu garis yang jadi garis itu menunjukkan gitu ya. Garis itu menunjukkan ketinggian yang sama. Kalau sudah gitu kan enggak usah ngomong variabel itu kan. Itu hayal malah apa namanya? Malah bingung orang itu. Jadi dengan kata-kata sederhana, garis kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi satu garis itu pasti ketinggiannya sama. Ya, jadi kemudian kalau kita ingin tahu ya apakah itu bukit atau lembah, terus gimana caranya untuk mengetahui? Ini saya sudah perlihatkan di interpretasi topografi. Diapakan? Kalau ada, ini itu kan di bawahnya ada garis-garis tuh, ada lingkaran-lingkaran. Gitu. Lingkarannya bulat-bulat gitu ya. Ya, yang di bawah itu. Nah, sekarang kalau saya ingin membedakan itu gunung atau lembah. Ya, itu gunung atau lembah. Maka apa yang harus dilakukan? Itu lihat aja itu. Garisnya, Kak. Ya. Siapa itu? Pak. Siapa namanya? Ini, Pak. Coba. Saya Ugrasena, NIM 4001. Ugrasena. 4? NIM 4001. Oh, 001. Ya. Gimana tadi? Kalau menurut saya, cara membedakan antara gunung dan lembah pada peta topografi yaitu dengan mengamati nilai elevasinya, Pak. Misal kalau lembah, ya elevasinya lebih rendah dari sekitarnya. Sedangkan kalau gunung atau bisa. Nah inilah yang ini coba. Ini kan kalau saya gambarkan ini gunung ya. Nah itu ada kayak lingkaran-lingkaran. Ya, kayak lingkaran-lingkaran itu. Itu garis kontur yang di bawah itu yang bunder-bunder itu loh. Nah pertanyaan saya, kalau itu gunung, garis yang di tengah itu ya nilai garis yang di tengah itu apa lebih besar dari yang di pinggir atau sebaliknya yang di pinggir lebih besar daripada yang di tengah. Itu kan ada plus A itu ya. Kalau gunung yang di tengah lebih besar. Ya itu jadi secara umum ya. Jadi Anda menjelaskan data tadi itu
membingungkan, malah orang nggak ngerti gitu loh apa yang Anda omongin gitu. Nah, jadi kalau menjelaskan sesuatu itu harus to the point ya. Kalau bahasa Inggrisnya to the point ya. Jadi makanya ini namanya PowerPoint ya. Poin-poinnya yang Anda harus sebutkan apa kata kunci dari definisi yang hendak Anda sampaikan. Jadi seperti ini misalnya. Kalau lebih spesifik, tadi ada di belakang Anda yang nyatakan, oh Pak, diproyeksikan. Nah, itu yang paling benar. Jadi garis kontur itu dipotong dulu. Dipotong, ya. Dipotong, kemudian titik potongnya dilihat. Ya, titik potongnya ada titik-titik yang itu ke pinggirnya lebih tinggi atau ke pinggirnya lebih rendah. Gitu. Jadi kalau gunung berarti diproyeksikan. Jadi ini kan kalau gunung kemudian diukur ketinggiannya, kemudian dia akan ada bulatan-bulatan ya, yang dimana bulatan yang di atas lebih kecil dari bulatan di bawah. Tapi kalau nanti Anda lihat, mungkin saya kasih contoh aja yang gitu. Nanti di akhir ya mungkin. Nah, nah ini nih misalnya. Ini kan sama nih. Ini gunung atau lembah. Ya, sebelah kiri adalah gunung, sebelah kanan lembah. Kan sama bentuknya ini. Bulat ya. Bulat-bulat ini. Garisnya itu, garis konturnya bulat sama. Cuma kalau yang sebelah kiri, yang di tengah ini, garis kontur di tengah itu angkanya lebih besar daripada yang di pinggir gitu. Yang tadi kalau ini dipotong, ya nanti yang di tengah itu nilainya lebih besar daripada yang pinggir. Yang ini juga kalau dipotong, yang di pinggir lebih besar daripada di tengah. Jadi gitu. Jadi ini kalau yang ini kan kita lihat secara apa ya, langsung ya. Secara langsung atau ini faktanya kayak gini. Ada gunung, ada lembah kayak gini. Tapi di dalam peta topografi menjadi seperti ini. Ya. Ya, ini misalnya ya. Nah, saya kembalikan lagi ya supaya Anda lebih jelas ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ini kan potong kayak gini. Ya. Jadi kalau proyeksi dari atas kayak gini. Ini caranya diproyeksikan dari atas ke bawah. Jadi dari gambar ini ya dilihat dari atas. Ya, nanti ini kan ada titik di sini. Jadi kayak mau gambar teknik tuh. Ya ini ada titik-titik kemudian yang di sini nyata kelihatan, yang di belakangnya titik-titik kan karena terhalang oleh gunung ini. Tapi kalau dilihat dari atas, maka ketinggian-ketinggian ini diproyeksikan menjadi seperti ini. Ya, jelas? Ya. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau Anda menginterpretasi apakah dia gunung atau lembah, Anda sekarang sudah bisa. Nah, untuk menginterpretasi itu juga bisa seperti ini. Ini ada dalam bentuk shading ya. Jadi ada bayangan ya. Dibuat bayangan seperti ini nih kalau menggambar perspektif misalnya, ini bentuknya kayak gini. Ini yang gelap tidak kena sinar, ya. Kalau ini tidak kena gambarnya kayak gini, terus ini menyatakan gambar gunung pada sore hari, maka sebelah kanannya adalah timur. Kalau ini gambarnya sore hari, ya. Sore hari berarti sebelah kirinya adalah barat. Bisa juga dalam bentuk seperti ini. Ya. Seperti ini menggunakan arsir namanya ya. Bahasa Indonesianya menggunakan arsiran. Atau hackers ya. Jadi
bahasa Inggrisnya kayak gini. Jadi menggunakan arsir ya. Nah ini adalah kalau kita melihat gambar peta dasar, ya peta dasar bisa terlihat kayak gini atau mungkin lebih ada warna apa namanya, kalau warna misalnya ada yang lebih, ada warnanya hijau, warnanya hijau tua gitu. Kalau dia menggunakan, jadi kalau menggunakan lensa, maka gambaran ini disebut citra. Ya, citra itu gambaran umum itu disebut citra. Citra itu gambaran. Kalau ada namanya citra, itu gambaran gitu. Gambaran ini. Tapi kan kalau kita, ya makanya orang tua banyak yang memberi nama anaknya Citra karena bayangan kita Citra itu pasti cantik. Jadi dari nama itu kan persepsi kita yang namanya Citra biasanya cantik. Nah, orang tua banyak yang memberi nama Citra. Tapi nanti kalau Anda belajar mengenai perindra jauh, tentu akan berbeda persepsi Anda. Karena bisa saja warna yang muncul berbeda. Jadi misalnya kenyataan kalau hutan itu kan hijau tua sampai hijau muda sampai hijau tua. Tapi kalau nanti dengan citra, nah tergantung dari lensanya itu lensanya itu menggunakan inframerah misalnya ya. Jadi kalau foto dengan inframerah nanti warnanya beda. Yang hijau tua menjadi jadi tanaman hidup, yang hijau menjadi merah. Makin padat ininya, makin padat hutan itu, maka warnanya makin gelap ya. Gitu. Jadi itu citra. Jadi kalau dulu Anda lihat Pulau Kalimantan karena dulu penuh dengan jadi hutan ya. Mungkin berbeda dengan hutan zaman dulu. Kalau sekarang sudah gundul ya. Jadi tidak semerah yang dulu. Jadi yang merahnya masih sedikit jadinya. Ya hanya beberapa. Nah ini kalau teknik-teknik untuk melihat gambar ya. Ada yang bentuk seperti ini adalah bukan proyeksi ini perspektif. Ini proyeksi tapi untuk memperlihatkan yang tinggi dan rendah, mungkin ada yang menggambarkan seperti ini. Kalau saya sih enggak berefek ya. Kalau kelihatan seperti ini, kelihatannya ya arsirannya belum terlalu bagus ini. Kalau ngarsirnya bagus sebenarnya bisa muncul kayak 3 dimensi. Nah, efek-efek seperti ini sebenarnya bisa digunakan untuk rambu. Misalnya kalau Anda di jalan itu ada garis ya, garis-garis putih di permukaan aspal ya. Permukaan aspal itu kan hitam. Nanti dibuat ini. Nanti kalau Anda dekat simpang biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kita melihat gambar itu seolah-olah gambar itu kayak dalam gitu, sehingga orang menghindari itu. Padahal itu adalah rambu supaya kita melalui jalan itu dengan lajur yang sesuai gitu. Nah sekarang banyak sekali yang nggak sesuai, misalnya ini lajur sepeda gitu. Sudah diisi gambar sepeda, sudah diisi tulisan sepeda, itu tetap aja mobil lewat situ gitu. Atau sepeda yang harusnya mempunyai lajur khusus sepeda, malah dia di tengah-tengah. Nah kalau di simpang itu, dekat-dekat simpang ada namanya
RHK ya. Itu ruang khusus ya. Jadi ruang untuk sepeda dan sepeda motor ya. Itu kan ada ruangan khusus. Jadi kalau ruang di jalan itu kan temboknya nggak kelihatan ya. Tapi kita membayangkan bahwa itu adalah ruang ya, karena kalau di undang-undang jalan misalnya ya, jalan itu masih menjadi miliknya jalan itu ke atas 5 meter, karena sekarang kan bentuknya ruang. Di atasnya 5 meter, di bawahnya 1,5 meter. Jadi kalau Anda memasang baliho sekarang di bawah dari 5 meter, pasti bisa kena truk yang lewat atau bis yang lewat, karena rata-rata bis atau truk itu bisa sampai 5 meter gitu. Jadi kalau lebih rendah dari itu malah di jalan. Makanya Anda juga nggak boleh sembarangan pasang baliho, masang spanduk dan sebagainya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini teknik untuk membaca. Jadi bisa juga pakai teknik arsir atau menggunakan teknik pseudo dan bayangan ya. Ini yang disebut gambar shading ya. Oke. Walaupun nggak bagus ya, nggak bagus ini contoh yang saya terima ini nggak bagus. Tapi ya oke lah, supaya Anda tahu lah. Nah, ini adalah skala. Biasanya kalau skala 1:1000 ya, biasanya interval konturnya itu antara 0,2 sampai 0,5 meter. Ya, antara 20 cm sampai 50 cm ya, setengah meter. Ya, kalau bentuk muka tanahnya itu bergelombang biasanya antara setengah meter sampai 1 meter. Ya. Kalau berbukit biasanya antara 1 sampai 2 meter. Nah, itu nanti skala ini bisa juga kalau di geometrik jalan itu potongannya bisa per 25 meter, bisa per 50 meter, bisa per 100 meter, tergantung dari apakah itu datar, apakah dia bukit, apa dia pegunungan ya. Kemudian kalau skalanya 1:1000 sampai dengan 1:10.000, menggambarkannya kayak gini ya. Kemudian yang lebih kecil lagi, jadi ini. Jadi kalau seperti ini makin besar skalanya nilai ini ya. Berarti ini kalau ini misalnya di 1 cm misalnya, ini kenyataannya adalah 10.000 cm jadinya. Jadi kalau digambar itu 1 cm, di kenyataan menjadi 10.000 cm. Jadi ini untuk menggambarkan kalau lebih penting itu menggambarkan peta topografi yang 10 antara kontur satu dengan kontur yang lainnya bedanya berapa gitu. Jadi beda ketinggian konturnya itu ada 5 meter, ada 50 meter ya, itu tergantung dari skala yang digunakan. Jadi ini kalau yang 1:1000 artinya 1 cm di peta sama dengan 1000 meter di. Jadi kalau 1 cm peta, 1000 cm di kenyataan. Ini yang disebut dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan skala 1:10.000. Jadi gambarnya ini ya dibandingkan dengan gambar ini gambarnya lebih kecil jadinya.
ya. Karena satu digambar satu pakai 1 senti digambar itu sama dengan 10.000 senti. Ya. Ini kalau 1 meter digambar itu sama dengan 10.000 meter. Jadi 10 kilo di lapangan sama dengan 1 meter di gambar. Gitu. Nah ini skala ya. Nah jadi penting tadi ya, saya ulang lagi, yang penting adalah pertama adalah ini mata angin ya. Nah utamanya adalah utara. Kenapa kok pakai utara standarnya? Karena kalau Anda mau menggunakan kompas, maka kompas akan menunjukkan utara, tapi utaranya bukan utara yang sesungguhnya, tapi utara magnet ya, karena bumi ini mengandung magnet ya. Nah, di mana kutub-kutub magnetnya ada di utara dan di selatan. Jadi kalau kita nunjuk pakai kompas pasti arahnya ke utara. Ya, jadi kalau nunjuk, wah itu pasti utara. Nah, di Bali biasanya orang bingung. Ya, orang Denpasar nyebut kalau utara itu bahasa Balinya kaje gitu. Itu salah. Itu beda orientasi ya. Ya, beda orientasi karena orientasinya disamakan dengan orientasi di India. Biasanya kan pakai Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta. Utara di dalam bahasa Sanskerta itu disebut Utarayana, ya Utarayana, gitu, kalau pakai A di belakang ya, Utarayana. Nah, karena utara ya di Indonesia kan menjadi arah utara. Kalau selatan, ya itu bahasa Sanskerta adalah Daksina Yana, jadi atau Daksina Yana, ya arah Daksina, jadi Daksina selatan gitu. Jadi utara selatan. Itu kenapa disebut utara selatan ya karena yaitu bahasa Sanskritnya, bahasa Sanskertanya. Jadi itu utara selatan. Beda dengan Kaje Klon. Kalau Kaje itu gunung atau bukit gitu. Nah karena di Bali itu bukitnya berjajar dari barat ke timur, ya sampai dengan Gunung Agung itu, ya di Karangasem, di sebelah timurnya Gunung Agung sebenarnya ada gunung yang lebih tua, yang sudah lebih tua dari Gunung Agung, itu Gunung Seraya. Ya. Gunung Agung ini baru tuh muncul, ya. Gunung Agung itu baru muncul. Tapi kalau kita ngomongin umurnya gunung itu kan ratusan tahun. Ya, jadi Gunung Agung itu muncul mungkin baru berapa abad yang lalu gitu. Jadi kalau Gunung Agung dibandingkan dengan Gunung Seraya atau anak Gunung Seraya itu sebenarnya ada Gunung Lempuyang. Nah itu sebenarnya Gunung Lempuyang itu lebih, sekarang kan hanya berupa bukit gitu. Itu sebenarnya lebih lebih tua dari Gunung Gunung Agung. Nah kalau kita ngomongin mengenai gunung dengan lembah, nah itu makanya kalau simbol laki-laki itu dipakai Gunung Agung. Kalau simbol perempuan Danau Batur, yaitu ada pelinggihnya ya, pelinggih. Kalau di Bali ya ada gunung, ada lembah. Ya, lembahnya adalah Gunung Batur. Nah, itu kan sebenarnya kaldera. Jadi kaldera itu gunung, mungkin dulu tinggi sekali tuh gunung. Ya, tinggi sekali. Sekarang setelah meletus ya tinggal sisa anaknya. Ya, sisa kalderanya. Sama aja nggak Bedugul. Bedugul itu juga kaldera yang sangat luas dulu. Ya. Ya, sekarang ada sisanya yaitu Danau Beratan, Danau Huyan, dan Tamlingan. Jadi itu kenyataannya, jadi kenyataan kalau kita lihat dari itu.
Nah, kemudian kita bisa juga lihat dari foto udara. Kalau foto udara itu lebih rumit, kemudian dibuatlah peta yang lebih sederhana, peta dasar. Kemudian lebih sederhana lagi adalah peta topografi. Jadi peta topografi pada dasarnya adalah peta yang digunakan sebagai penunjang untuk membuat jalan. Yaitu kenapa nantinya kita membuat jalan itu kan ada batasannya. Tidak boleh terlalu curam, tidak boleh lewat hutan dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan dalam membuat trase, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah skala, ya. Ya, dulu mungkin sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai skala. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan mengenai skala. Jadi nanti kalau Anda buat peta topografi harus dilengkapi skalanya berapa. Nah, makanya itu yang harus Anda cek, ya, cek di lapangan. Jadi nanti kan Anda bisa lihat dari Google Map, ya. Makanya kalau Anda buat, nah itu jangan yang jauh-jauh. Anda buat peta di Amerika, nanti gimana caranya mencocokkan yang ada di peta dengan yang sesungguhnya? Nggak bisa. Ya. Nah, itu nanti bisa Anda buat skalanya berdasarkan data lapangan dan data di skala ini. Di skala ini dibuat gimana caranya? Ya, Anda buat petanya dulu, sudah jadi, kemudian Anda ukur nih. Kan bisa Anda lihat dari peta dasarnya. Misalnya di Bali, ini Anda lihat dari petanya ada besarkan, misalnya, kemudian Anda bisa lihat itu. Ini titik ini dari titik ini sampai titik ini. Kenyataannya berapa meter sih itu? Gitu. Misalnya gambarnya ini jalan, misalnya ada jalan. Nah, kamu bisa lihat patoknya. Patok kalau di ini, ya, di titik topografi, titiknya di mana, Anda tandain. Kemudian Anda tandain juga. Nah, tinggal Anda ukur yang gambar peta, yang gambar topografi di peta, itu kenyataannya berapa di lapangan. Nah, itu yang namanya skala tadi. Ya, Anda bisa sebutkan skalanya berapa. Makanya di dalam pembuatan peta itu harus Anda menyebutkan siapa yang membuat. Jadi Anda harus bertanggung jawab membuat peta, tidak boleh sembarangan. Makanya kalau Anda buat peta yang yang resmi, ya harus menggunakan instansi yang resmi. Misalnya Bako Sutranal, Badan Koordinasi Survei Nasional, Bako Sutranal. Ya, itu kantornya ada di Bogor. Dulu saya pernah ke sana waktu saya kursus. Saya dulu pernah kursus penginderaan jauh tahun 87. Itu 6 bulan. Ya, tahun 87 6 bulan saya di UGM. Ya. Itu ada kursus yang sifatnya survei terpadu, ya. Jadi itu yang disingkat kursus Puspik. Saya angkatan ke-12. Itu saya berada di Jogja 6 bulan, jadi belajar penginderaan jauh dari membaca foto, jadi membaca foto udara, kemudian kita ke lapangan, ya, ngukur langsung, kemudian kita buat skala, ya, skalanya berapa. Nah, itu bisa dibuat dari gambar di peta dan gambar kenyataan di lapangan. Itu namanya skala, ya. Jadi kalau dulu saya 6 bulan di situ, jadi tidak hanya penginderaan jauh, jadi saya diajarin geomorfologi, mekanika tanah, ya, dan seterusnya, sehingga saya tahu, ya, saya pernah lihat misalnya garis sesar, misalnya garis sesar itu seperti apa yang di jurnal itu, saya pernah lihat di peta,
sesar yang ada di Pacitan. Jadi dari Pacitan sampai Nusa Penida itu ada garis patahan yang menyebabkan munculnya Pulau Nusa Penida, kemudian munculnya Nusa Dua, terus munculnya Bukit Jimbaran, ya, sampai ke Pacitan. Itu saya lihat garisnya, garis patahannya. Ya, nah itu penting nanti salah satu peta topografi itu bisa digunakan untuk mendeteksi di mana sih ada sesar atau patahan-patahan. Jadi gunanya untuk apa? Untuk nanti memperkirakan gempa, jadi kapan akan terjadi gempa. Nanti tingkat tinggi, ya, jadi mempelajari tegangan tanah. Tegangan tanah itu bisa sebenarnya memperkirakan kapan, ya, walaupun mungkin tidak tepat sekali, tapi mungkin bisa menggambarkan makin lama nanti dengan teknologi yang lebih tinggi, kan bisa memperkirakan daerah mana yang akan terjadi gempa dalam setahun misalnya, dalam setahun nanti akan terjadi gempa di sini gitu. Jadi bisa diperkirakan. Saya yakin itu karena teknologi penginderaan jauh itu sekarang sudah berkembang sangat pesat. Misalnya di dunia militer, kalau dulu kan kita lihat tentara itu menggunakan apa? Menggunakan kayu-kayu, ya, yang daun-daun yang ditancapkan di topinya, di badannya, itu untuk mengelabuhi supaya tidak terlihat. Makanya tentara mengapa bajunya loreng itu juga kan itu ada dasarnya, ya, jadi supaya tidak terlihat. Tapi kalau dengan penginderaan jauh, ya, dan sekarang pakai drone, ya, drone itu kan udah dari dulu dimanfaatkan untuk perang. Jadi dengan drone kemudian dengan inframerah itu bisa ketahuan. Jadi misalnya dalam bandar udara misalnya, bandar udara ini ada pesawat yang besarnya apa, jadi modelnya apa, yang mendarat di situ, yang parkir di tempat parkir gitu. Jadi pada siang hari tempat parkirnya kan disinari matahari, tapi karena ada pesawat yang parkir maka tanah yang ada di tempat parkirnya pesawat itu malamnya, ya, itu bisa kita cek, ya, karena ada perbedaan panas di antara itu. Jadi itu untuk perang, ya, sehingga nanti kalau pakai penginderaan jauh nanti, ya, ada ini ada bangunan yang ditepin dengan pohon yang sudah dipotong itu akan terlihat. Ya, kalau dengan inframerah itu warnanya nggak merah. Ya, jadi warnanya ya kelihatan kalau pohon mati yang dipasang. Malah itu menjadi sasaran tembak. Ya. Jadi itu. Jadi hubungannya peta topografi, ya. Nah, ini. Nah, ciri-ciri garis kontur, nah ini yang saya bilang garis kontur ini kalau dipotong, ya, bisa terlihat seperti di atasnya. Jadi sebenarnya kalau kenyataannya seperti sebelah kiri dan sebelah kanan, maka gambar konturnya itu bisa seperti yang di bawah, ya. Ada yang curam, ada yang landai. Jadi dia landai. Kalau dia landai pasti jarak antar konturnya itu lebih renggang daripada jarak kontur pada bidang yang curam. Ya, jadi
Anda bisa lihat itu garis-garis itu mana yang rapat, apakah dia tebing ya, apa dia landai. Jadi kalau landai pasti ininya jarak antar konturnya lebar. Nah ini tadi sudah digambarkan gimana kalau bidang potongan seperti itu, maka gambar konturnya seperti itu, kenyataannya seperti yang di atasnya. Misalnya kayak yang di bawah itu misalnya itu ada yang bukit tapi seperti itu ya. Jadi gambar konturnya di bawah. Begitu juga gambar kontur yang sebelah kiri ya. Kalau itu kan bukit ya atau gunung seperti itu, tapi kalau dilihat di peta topografi seperti yang ada di bawahnya. Ini juga kayak gini bentuknya. Makanya garis kontur itu bisa dilihat dari tampak di lapangan. Jadi kalau Anda melihat sawah di Bali itu kan bentuknya kayak garis kontur itu. Pematang sawahnya itu kayak garis kontur. Jadi kalau Anda lihat di Ubud, di mana lagi di Tabanan, Jatiluwe itu kan. Itu kalau kita lihat perspektifnya kan kayak gitu. Ya, kalau Anda yang belum pernah ke sana ya lihat aja di YouTube. Ya cari misalnya Jatiluwe. Jatiluwe itu sudah masuk di dalam peninggalan dunia itu. Itu peninggalan dunia yang sudah rusak aja masih bagus kelihatan. Kalau orang-orang lingkungan seperti saya itu melihat Jatiluwe itu. Jatiluwe itu kan jati itu sungguh-sungguh. Luwe itu bagus. Jadi sungguh-sungguh bagus, sungguh-sungguh indah itu dalam bahasa Bali. Tapi secara fisik ya Jatiluwe itu sudah rusak menurut saya. Kenapa? Karena setelah tahun 76 di sana sudah tidak lagi menggunakan organik, jadi sudah menggunakan apa yang disebut dengan, jadi zamannya Pak Harto itu yang disebut dengan panca usaha tani. Ya, panca usaha tani apa itu? Pertama traktor misalnya, jadi pengolahan lahan menggunakan mesin. Nah dampaknya sekarang kalau tidak ada, nanti kalau hilang, jadi hilang minyak SPBU-nya hilang, nanti nggak ada karena nanti kalau kendaraannya menjadi kendaraan listrik, tentu traktor itu juga akan tidak bisa menggunakan yang jadi tidak ada minyaknya, jadi harus menggunakan solar cell mungkin ya, atau menggunakan tenaga yang lain. Jadi itu dari pengolahan lahannya. Kemudian dari bibit ya, bibit kan berubah juga. Jadi saya anggap rusak karena bibit yang seharusnya bibit unggul yang 6 bulan ya berubah menjadi bibit unggul yang 3 bulan. Jadi hasilnya lebih banyak tapi kualitasnya lebih rendah, karena kalau padi ditanam 6 bulan itu hasilnya padi, atau nanti yang kalau sudah jadi berasnya itu mengandung serat yang tinggi ya. Jadi kalau kita membuat atau menanam padi, kalau 6 bulan ya lama hasilnya itu seratnya makin banyak. Ya, dampaknya sekarang banyak sekali anak-anak muda sekarang yang apalagi dengan COVID ini ya, komorbid, jadi punya penyakit bawaan yaitu diabetes ya, gula darah. Kenapa ada gula darah? Karena kita makan nasi yang kadar gulanya tinggi, seratnya rendah.
Nah, orang-orang Bali dulu itu makan beras atau makan nasi yang terbuat dari beras atau dari padi yang seratnya tinggi. Jadi dengan serat tinggi, makannya nggak usah banyak, ya, tapi sehat. Ya. Jadi sedikit yang itu salah satu ya. Jadi sedikit yang karbonya sedikit, seratnya banyak. Kalau sekarang nasi terpaksa banyak, ya, gulanya banyak, tapi seratnya sedikit. Itu salah satu. Kemudian yang salah duanya adalah kalau dulu petaninya yang bekerja, nah sekarang petaninya pakai nasi, jadi tidak ikut olahraga, ya, sehingga ya kurang olahraga, sehingga fisiknya menjadi lemah. Jadi kalau olahraganya kurang setiap tahun setelah umur 40 tahun, maka massa otot berkurang 1% per tahun. Jadi kalau dari umur 40 enggak olahraga, biasanya kan enggak olahraga perutnya buncit, umur 60 itu sudah 20% massa ototnya berkurang. Jadi orang yang enggak suka olahraga itu umur 60 itu sudah jalannya aja sulit ya, karena ototnya berkurang gitu. Nah, itu Pancausaha Tani itu ya, kemudian dari pengolahan lahan, kemudian dari bibit, kemudian dari pembasmi hama ya. Kalau dulu nggak ada menggunakan pembasmi hama ya. Kalau dulu ada tikus, ya tikusnya digerobyok istilahnya ya, dikejar secara manual, jadi sambil olahraga itu ngejar tikus, kemudian tikusnya diaben malah kalau di Bali. Ya, tikusnya diaben, tidak menggunakan racun. Nah, kalau sekarang kan diracun, kemudian padinya supaya tidak dimakan orang disemprot gitu. Dampaknya apa? Dampaknya air sungai beracun jadinya. Jadi kalau dari atas sampai bawah sudah 10 abad, jadi 1000 tahun, Bali itu bebas pestisida. Jadi airnya kan kalau sistem di Bali itu dibendung, kemudian digunakan, setelah digunakan dibuang lagi ke sungai, kemudian dibendung lagi, kemudian digunakan lagi naik. Dengan menggunakan pestisida, maka yang di hulu menjadi tercemar, apalagi yang di hilir. Jadi Anda bisa lihat di tempat mancing yang dekat Tanah Kilap tuh. Ya, jadi itu sangat tercemar di situ. Kemudian dengan teknologi Prancis buat penyaringan air di situ digunakan untuk air minum yang ada di Nusa Dua, ya, dari Jimbaran ke Nusa Dua itu. Nah, itu yang menyebabkan orang kanker. Ya. Makin banyak dibuatkan rumah sakit, makin banyak yang sakit. Ya, jadi penggunaan pestisida sekarang orang nyabit rumput aja males, ya, pakai herbisida disemprot aja rumputnya supaya mati gitu. Dampaknya banyak sekali. Kalau itu di jalan, tanah dasarnya mudah mudah gerus ya, mudah erosi ya. Nah, kemudian setelah panen ya, panennya tidak disimpan, jadi setelah panen langsung digiling. Ya, maka lumbung-lumbung sekarang sudah diganti. Ya, kalau dulu lumbung untuk nyimpan padi, sekarang lumbung untuk tamu. Ya, jadi tamu bisa tidur di lumbung. Ya, jadi lumbungnya kosong. Kemudian kalau dulu ditumbuk, jadi ibu-ibu sehat karena numbuk padi. Sekarang pakai mesin. Dengan pakai mesin, dedaknya ya, bekatulnya nggak dimakan lagi gitu. Jadi dibuang malah. Jadi
ya sekarang banyak yang memanfaatkan untuk dedaknya itu makanan babi, ya ada yang kasih sapi. Jadi babinya lebih sehat dari manusianya gitu. Jadi itu kemudian ya banyak lagi dampaknya ya. Jadi yang baik menjadi warisannya sekarang masih bisa kita lihat masih bagus ya, tapi dari kualitas lingkungan itu sudah sangat jelek. Kalau Bali terkenal religius ya, jadi beragama dengan sangat baik. Kenyataannya sungai-sungai di Bali sangat tercemar. Sama juga dengan di India. Religiusitasnya tinggi, tapi Sungai Gangga tercemar nomor 1 di dunia. Jadi itu, sedangkan tujuan agama itu kan untuk memperbaiki sifat manusia sehingga bumi ini selamat gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ini kebalikannya. Oke, jadi kembali lagi ke sini, kalau kita lihat sawah di Bali itu biasanya mirip dengan proyeksi dari peta topografi gitu. Nah, bentuknya kayak gini ya, bentuknya garis-garis, itu kan indah sekali. Nah ini yang saya sampaikan tadi, perbedaan antara gunung dengan lembah. Kalau lembah itu bentuknya sama nih, di peta topografi, tapi Anda bisa lihat kalau dia ke pinggirnya ini nilainya lebih kecil, ya mengecil ke pinggir, berarti dia gunung. Tapi kalau meninggi ke pinggir, berarti dia lembah. Ini juga seperti itu, cuma kan ini menghitung kemiringan. Jadi kemiringan lahan bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi ini dipotong dulu ya. Jadi ada beberapa garis topografi kita potong, kemudian kita gambarkan seperti ini. Nah garis yang dipotong ini bisa dihitung berapa kemiringannya. Nah ini. Nah dalam kalau kemiringan di topografi ya, nanti juga kemiringan di jalan itu tidak mengkaitkan derajat ya, jangan sampai salah ya. Kemiringan itu menggunakan persen. Jadi persen itu sama dengan tangan. Ya. Jadi tangan ya, jadi ini kalau tangan alfa ya, ini depannya dibagi si miring kan. Ya. Nah, kalau dia hitung kemiringan ya A ya sama dengan ini delta H ya dibagi S ini ya. Ini dibagi ini ya, yang ya ini dibagi dengan S. Ya, itu tangannya. Ya. Jadi ini kemiringannya. Jadi menggunakan persen ya. Ya, sekali lagi kemiringan itu nilainya persen, bukan derajat. Ya, bukan besarnya sudut, tapi menggunakan tangan yang arus tangan ya, yang di depan dibagi yang datar ya. Kalau depan dibagi miring kan sinus ya. Kalau ini kosinus ya. Kalau ini dibagi ini jadi A kemiringannya, maka arcus tangan ya, arcus tangan ini dibagi ini. Oke, jadi itu nanti yang harus dihitung ya. Nanti di tugas satu tambahan ya, berapa sih kemiringan dari itu. Jadi ini yang di depan dibagi ini 4 ya tuh. Nah ini ya apa namanya, kalau ini
Ini adalah gambar das ya, daerah aliran sungai. Jadi ini anak sungai, ini anak sungai, ini anak sungai, anak sungai. Ini gambar apa namanya, gambar konturnya seperti ini. Kalau makin tinggi ininya airnya, maka yang tergenang seperti ini. Makin lama makin besar ya. Nah ini kalau di bendung ke sini, nah ini ketinggian airnya seperti ini. Ya. Nah, kalau makanya kalau di Bali sekarang sudah menggunakan racun ya, pestisida misalnya. Maka pada saat di bendung, pestisida yang ada di sawah itu masuk ke bendung. Jadi ini sudah konsentrasi dari racunnya sudah cukup besar. Tapi kalau di hilir, di bawah itu di tanah kilap itu kan ada, sekarang ada bendung estuary dam ya. Estuary itu pertemuan antara sungai dengan laut. Yaitu ada di sebelah kirinya jalan di Gusti Ngurah Rai itu, antara Badung dan Denpasar itu ada sungai Tukat Badung ya. Nah itu kalau di apa namanya, di hilirnya itu ada bendung ya, makanya ada tempat mancing ya, karena airnya itu sampai ke sebelah jembatan. Itu kan ada 2 jembatan ya, satu di Gusti Ngurah Rai, yang sebelahnya adalah jalan lokal itu. Nah, itu sampai situ. Oke, jadi ini kalau garis rencana. Nah ini yang namanya trase, nanti minggu depan kita belajar mengenai bagaimana membuat trase. Bagaimana trase itu pola jalan. Jadi kalau kita buat baju dulu, kalau kita ke tukang jahit, ya tailor made ya, jadi tailor ya. Kalau di Indonesia terkenalnya tailor gitu ya, tailor. Sekarang sudah jarang ya saya lihat, dan saya kadang-kadang ingin membuat baju sesuai dengan ukuran saya pergi ke tailor, kemudian diukur. Nah itu tidak menggunakan SM, L, XL gitu, enggak ada. Jadi sesuai dengan ukuran kita. Makanya yang tailor made program itu adalah program, kalau di komputer ada namanya tailor made program yang khusus digunakan untuk apa namanya, itu misalnya bank itu membuat program, tentu bank BCA misalnya itu beda dengan bank Danamon, itu di dalamnya itu beda Pak, karena dia punya security yang tinggi sekali ya. Jadi orang nggak boleh tahu bagaimana sistem pengamanan dari itu. Kalau tahu kan di apa namanya, digarong atau dirampok itu uangnya ya. Ya sekarang misalnya ada yang memanfaatkan ATM misalnya, itu kan langsung ketahuan, langsung ditangkap ya. Apakah dia pegawai banknya atau orang luar, itu gampang sekali ditangkap. Dan makin lama itu orang makin takut melakukan kriminal. Karena apa? Karena nanti canggih sekali. Kayak di Amerika misalnya, kalau ada apa namanya, misalnya kencing aja sembarangan, Anda bisa diketahui Anda itu siapa gitu. Karena mungkin dengan teknologi yang tinggi itu, misalnya Anda melihat kamera aja, jadi begitu Anda melihat kamera, mata Anda itu sudah tercatat ya. Jadi sorot mata Anda, jadi di pupil mata Anda itu sudah dicatat. Itu sekarang yang digunakan sebagai pengganti dari
sidik jari ya. Jadi sekarang sudah artinya bukan pengganti. Jadi kalau dulu sidik jari, sekarang ditambah lagi dengan pupil mata gitu. Jadi makanya banyak sekali buron yang dulunya buron ya. Dulu kalau pakai ini apa namanya? Kalau dulu buron, kemudian rambutnya diganti, kemudian mukanya dioperasi plastik gitu. Itu tidak terlacak karena bentuk muka sudah berbeda. Tapi sekarang bisa terlacak karena begitu orang itu melihat kamera yang dipasang, begitu dia langsung tahu karena kan big data sekarang. Jadi dia langsung mencocokkan ini pupil mata yang paling cocok siapa, langsung individunya ketangkap. Ya. Oke. Jadi bisa bentuknya kayak gini. Kalau ini dipotong, ini kita bisa tahu apakah dia bukit atau dia lembah. Kalau gini kan bisa dia 3 gunung kembar atau 3 danau atau 3 tempat yang bisa aja digenangi air. Kalau kita lihat peta batimetri misalnya, ya. Jadi yang mirip dengan topografi adalah batimetri. Ya. Peta batimetri itu adalah peta untuk dasar laut. Ya. Jadi Anda bisa lihat seperti ini, misalnya apakah ini di laut ada batimetrinya bentuknya kayak gini, atau ini di darat. Ya, bisa dia danau atau di gunung. Ya, nah ini. Nah kemudian ini adalah tugas tambahan yang saya berikan untuk menambah kemahiran Anda membuat peta topografi. Jadi yang pertama berdasarkan peta topografi yang dibuat, ya, tarik sebarang garis yang memotong beberapa garis kontur. Jadi setiap orang pasti berbeda ya. Dan buatlah gambar proyeksi dari titik potong garis sebarang tadi. Sebarang tersebut terhadap beberapa garis kontur pada bidang datar. Jadi tadi kan bisa kita gambar, oh ini gunung, ini bukit, ini lembah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar pada poin 1, jadi berdasarkan nomor 1 yang dibuat tersebut, buatlah analisis berapa kemiringan dari potongan garis terhadap beberapa garis kontur tersebut. Jadi garis yang Anda pakai memotong beberapa titik kontur ya, jadi garis kontur itu kalau dipotong dengan garis, ya, nanti ada titik-titik potongannya. Nah, itu Anda analisis. Kemudian Anda buat kemiringannya berapa. Jadi ingat kemiringan itu dalam persen ya. Jadi yang depan dibagi yang ini. Jadi tangannya ya. Kemudian yang ketiga, buatlah simpulan dari hasil analisis yang dibuat, berapa persen kemiringan garis yang memotong beberapa garis kontur. Jadi nanti Anda akan buat laporan, simpulannya antara lain adalah ini. Jadi garis potong yang terpasang di peta topografi, miringnya adalah sekian ya, kemiringan sekian. Terus yang keempat, tambahkan pula laporan yang dibuat dengan tugas tambahan ini. Jadi dulu kan saya suruh membuat proses ya, bagaimana mengubah dari peta topografi, peta Google ya. Jadi data-data diambil dari data Google Map ya. Kemudian Anda buat prosedurnya, bagaimana cara membuat peta topografi, tentu Anda bisa uraikan di laporan itu. Nah, kemudian ditambahkan lagi, laporannya ditambahkan di samping proses membuat peta topografinya,
topografisnya juga menghitung kemiringan garis yang dibuat ya. Jadi di laporannya ditambahkan, kemudian buat PowerPoint. Jadi itu ada 2 tugas sekarang ya, ada 3 ya. Jadi ada 5 inilah tambahannya. Jadi ada tambahan di laporan, ada tambahan membuat PowerPoint. Jadi buatlah PowerPoint untuk mempresentasikan proses pembuatan peta topografi, itu yang tugas yang lalu. Dan tugas 1 tambahan yang ini. Jadi ini tambahkan juga di PowerPoint. Jadi sambil Anda belajar membuat PowerPoint. Ya. Jadi itu nanti dikumpulkan hari Selasa ya, sore jam 6 ya. Ingat nanti kumpulkan kepada koordinator kelas ya. Kemarin siapa yang jadi koordinator kelas? Namanya siapa? Juni, Pak. Hah? Juni, Pak. Oh, Juni ya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan di nama WA group. Ya, WA group kan isinya hari, jam, nama mata kuliah, kelas, terakhirnya nama korti. Jadi ditambah Juni ya. Sudah, Pak. Sudah saya tambahkan, Pak. Sudah ya? Ya, ditambah jadi Juni gitu. Ya. Oke, sehingga nanti teman-teman Anda bisa mengumpulkan pada Anda pada jam 18.30, jam 18 kita ya. Saya lupa ya, hari Selasa jam 18 ya terakhir. Kemudian setelah Anda kumpulkan, kemudian Anda rekap ya, berapa yang ngumpul, berapa yang nggak ngumpul, kemudian kirimkan ke WA pribadi saya. Sudah jelas, Juni? Jadi bisa Sudah, Pak. pakai, ya nanti pakai link. Jadi saya beritahu dikirim ke saya linknya apa ya. Pakai Google aja ya, link Google sehingga saya bisa nanti mengambil itu ya. Jadi yang dikumpulkan adalah peta topografi 1 ya, dalam bentuk DWG ya, atau JPEG aja, JPEG ya, file peta topografinya ya, lengkap dengan legendanya ya. Jadi kayak Anda membuat peta topografi sungguhan. Jadi utaranya di mana, kemudian legendanya ya, skalanya ya, dan seterusnya. 1, peta topografi 1. Yang kedua, Anda membuat laporan dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi laporan dari membuat peta topografi sampai menghitung ya, menganalisis tadi itu. Ya. Jadi itu membuat laporan. Jadi yang pertama itu peta topografi lengkap dengan segala atributnya ya. Yang kedua itu membuat laporan. Yang ketiga buat PowerPoint. Nah, untuk yang minggu depan siapa yang mau presentasi, saya persilahkan presentasi ya. Kemudian saya akan catat siapa yang ini ya. Jadi mungkin Juni bisa dibuat di ini ya, dibuat di WA group ya. Siapa yang ini ya, jadi diurut aja siapa yang mau presentasi, nomor 1 ya, siapa gitu presentasi. Jadi minggu depan itu mempresentasikan tuh ya, mempresentasikan ininya apa namanya, tugas 1 ya. Jadi makanya sebelumnya sudah siap sehingga nanti waktu kuliah itu mempresentasikan itu. Jadi nanti bisa diurut siapa yang berminat isi ya, nomor 1 nama, name, nomor 2 nih. Misalnya nanti suatu ketika nomor 1 berhalangan, nanti langsung yang nomor 2 saya tunjuk. Ya. Nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa. Jadi itu kemudian minggu depan itu yang ke berapa itu? Pertemuan keempat ya.
Ya, pertemuan keempat itu saya tambahkan mengenai trase, jadi membuat trase jalan. Nah, di trase jalan itu juga ada syarat-syarat, ya. Ada syarat-syarat bagaimana membuat trase itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disarankan, ya. Jadi ada nggak boleh, ya nggak boleh misalnya melewati hutan lindung, itu nggak boleh. Melewati ini sanksi tentara. Nah, nanti saya akan kasih apa sebabnya. Itu yang nggak boleh. Terus disarankan, ya, yang disarankan itu misalnya buat di antara punggung bukit dan ini apa namanya, dasar bukit, ya. Jadi jangan biasanya kalau buat di bukit, ya di atas bukit, di punggung bukit itu biasanya nanti kalau terjadi ini apa namanya kalau di atas bukit itu biasanya ada yang curam jadinya. Jadi jalannya bisa tanjakan sama turunannya itu ekstrem jadinya. Tapi kalau di dasar bukit, ya kalau Anda buat lewat dasar bukit, nanti kalau banjir kebanjiran, atau kalau kena longsor, longsoran gitu. Nanti semua ada logikanya, ya. Anda buat di tebing misalnya, kalau tebing itu pasti kuat ya, kondisi tanahnya kuat, ya. Tapi biasanya agak sulit kalau untuk membuat tikungan yang lebih lebar. Oke, nanti itu kan saya tambahkan minggu depan. Waktunya tinggal lagi 12 menit, ya. Nah, sekarang kita diskusi. Kalau Anda belum ngerti atau Anda mengenai tugas, mengenai apa saja, silahkan tanya. Ada waktu 12 menit. Ya, sekarang ada waktu, ya 12 menit. Ya, 11 menit lah. Sampai jam 10 lebih 10, ya. Silahkan. Ada yang mengganjal, tanya aja. Jadi pertanyaan atau jawaban dari Anda kan tidak mesti betul. Saya juga akan menjawab dengan alasan. Jadi semua kalau menurut saya tidak ada yang betul 100%. Semua pasti ada. Yang penting ada alasannya. Ya, kayak tadi itu, nanti harus apa namanya, nggak boleh di lembah gitu, nggak boleh di apa namanya, di bukit, ya. Di punggung bukit, semua ada alasannya. Nanti bahkan saya akan tambahkan di kuliah ini. Jadi Anda sebenarnya boleh juga buat terowongan. Selama ini kan geometrik jalan itu nggak ada terowongan, ya. Jadi kadang-kadang kan harus apa namanya, harus semua di permukaan tanah, sehingga di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang ya kayak misalnya shortcut yang ke Singaraja, kalau dari Bedugul ke Singaraja, shortcutnya itu kan motong bukitnya apa namanya, sangat volumenya sangat besar, sehingga banyak yang bermain di situ. Artinya gini, kalau itu sudah dibongkar, membuang tanahnya kan sulit. Nah, sedangkan di sekitar situ mungkin ada yang ingin menguruk, ya itu biasanya ya operator-operator truk yang diminta untuk membuang kelebihan dari galian itu dijual itu ke masyarakat. Nah, sehingga nanti kadang-kadang menjadi macet, ya. Jadi saya perhatikan kemarin yang itu saya sampai marah karena saya ikut juga membuat amdalnya. Jadi banyak tanah itu dibuangnya di sepanjang atau di sebelah kiri kanan dari jalan yang ada di Wonogiri, ya, di Wonogiri. Jadi
Di sana muter, jadi kendaraannya muter ya untuk membuang tanah di pinggir jalan sehingga jalannya macet. Sampai berkilo-kilometer itu macet jalan. Karena yang buang tanah itu tidak satu truk, kan ada 5 sampai 10 truk itu. Ya, jadi untuk muter kemudian buang, jadi menghambat jalan yang ada. Yang kedua merusak jalan gitu. Jadi jalan yang tidak bagus karena tanah yang digali itu kan basah, sehingga jalannya jadi basah. Jadi kalau jalan aspal itu digenangi air itu mudah rusak. Apalagi dengan beban yang melebihi kapasitas jalannya. Oke, silakan kalau ada yang tanya jangan takut, potong aja omongan saya ya. Saya mau tanya gini, apa yang ada tanya? Coba gali aja. Saya ini kan ngomong banyak sekali. Yang penting Anda catat, kalau tidak penting jangan dicatat. Karena pengalaman saya banyak sekali. Saya sebenarnya di otak saya itu hampir meledak nih. Jadi harus saya sampaikan kepada Anda. Saya takut nanti kalau saya mati, pengalaman saya hilang itu. Karena saya belum sempat membuat membuat buku. Nah, kebetulan anak saya ajak diskusi, saya mau buat buku gitu. Terus anak saya bilang nggak usah Pak, jadi sekarang zamannya orang nggak mau baca buku. Sekarang itu anak-anak sekarang senangnya baca melihat YouTube, jadi belajar dari YouTube. Atau mungkin kalau mau yang senang bacanya di blog, ya, blog. Jadi karena saya juga agak sulit membuat blog, ya jadi mungkin saya sampaikan di kuliah. Jadi supaya sekedar Anda tahu, ya, saya berpengalaman buat jalan, misalnya jalan Hidropolis Mantre, nah itu salah satu desainernya saya. Kemudian jalan Bali Mandara, nah itu sebelumnya itu kan sudah yang ke-5, ya desain yang ke-5 itu baru dibangun, dan itu bukan saya yang buat, tapi saya part review. Yang terakhir pengalaman saya membuat membantu membuat jalan Gilimanuk Denpasar. Mengui ya, tepatnya kilometer berapa ya, 27 kalau nggak salah dari Denpasar, itu ujungnya di sini. Kalau pengalaman saya berhenti sekitar 2015 ya untuk mendesain jalan. Jadi saya sampai mendesain jalan di Sumba, dari Sumba Barat Daya ya, sana. Terus kalau ngomongin AMDAL, nah saya juga membuat AMDAL, jadi proyek-proyek hotel, resort. Yang terakhir saya Mohon izin Pak, memotong ya silakan. pembicaraan. Ya silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Bagus Salim Hasibuan dengan Siapa NIM namanya? akhir NIM 015 Pak, atas nama 015. Namanya Ade Bagus Salim Hasibuan gitu. Hasibuan ya. Iya Pak, Ade Bagus Salim Hasibuan. Ya. Pertanyaannya? Saya tanya gitu Pak, dalam membuat rencana bangunan kan, teknik sipil memerlukan peta topografi sebagai acuan untuk membangun sebuah konstruksi. Bagaimana jika kita membuat bangunan seperti jalan tol Bali Mandara di atas laut, Pak? Bagaimana kita bisa menentukan peta topografi tersebut di atas laut? Apakah bisa, nih, Pak? Karena kan untuk pengalaman itu juga kita tidak tahu permukaan tanah di bawah laut gitu, Pak. Ya. Ini pertanyaan saya. Oke.
Ya, berhubungan juga dengan membuat jalan karena kebetulan itu juga istimewa ya. Jalannya ada di bawah laut. Tapi itu tidak murni laut ya. Itu ada di Teluk Benoa. Jadi jalan Bali Mandara itu ada di Teluk Benoa, di mana pasang surutnya itu bisa kita ukur. Jadi di sana dulunya direncanakan membuat jalan itu dengan jalan bantuan. Ya pertamanya pakai ponton ya, jadi ponton. Jadi pakai ponton, kemudian maunya pakai tiang pancang itu dengan ponton. Cuma pada saat surut pontonnya nggak bisa bergerak. Terus pada saat tinggi ininya dalam, nah itu masalah ya. Tapi perencanaannya itu itu diawali dari rencana membuat jalan urugan. Yang merencanakan urugan itu saya dulu. Jadi jalan karena permintaan dari PU. Jadi PU minta saya mau buat jalan di Teluk Benoa dengan urugan gitu supaya biayanya lebih sedikit. Karena memang kalau kita buat jalan layang atau jalan seperti yang Bali Mandara itu cukup mahal ya. Tapi kalau kita buat di sebagai urugan maka agak sulit. Jadi banyak yang protes nelayan di situ. Jadi nelayan yang ininya di pantai Tanjung Benoa itu yang base camp-nya di pantai Tanjung Benoa itu nggak bisa masuk kalau dibuat jalan di tengah-tengahnya dibuat jalan urugan. Jadi secara lingkungan itu tidak layak. Nah, yang pertama adalah kita kalau merancang itu ya merancang gitu. Tergantung menghubungkan apa dengan apa. Itu paling penting. Terus kalau kita bangun jalan tol itu harus ada jalan alternatif. Harus, tidak boleh Anda tiba-tiba langsung buat jalan tol di mana jalannya harus melalui jalan itu, gitu, jalan tol itu. Contoh misalnya itu jalan yang menuju ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Tangerang. Jadi orang Jakarta mau ke jalan ke Soekarno-Hatta itu harus melalui jalan tol itu gitu. Jalan tol itu Sudiatmo ya kalau tidak salah. Sehingga orang yang dari Tangerang pun tidak bisa sana, harus melalui tol. Nah itu tidak ada jalan alternatifnya. Jadi jalan Bandara Soekarno-Hatta itu di daerah yang lunak ya, itu menggunakan fondasi tangkar ayam. Nanti kalau ada kesempatan saya cerita sedikit mengenai itu ya, sehingga melalui. Nah pada saat banjir, nah baru orang sadar. Jadi dulu zaman Soeharto sampai zaman SBY itu ya boleh aja membuat jalan tanpa jalan alternatif. Tapi sebenarnya jalan tol itu, apa bedanya jalan tol dengan jalan arteri, kolektor, ya jalan raya biasa lah, selain tol. Jadi kalau tol itu adalah milik negara. Jadi makanya kalau mau buat tol itu kewenangannya ada di BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi nggak bisa Bali misalnya membuat jalan tol itu dengan biaya sendiri, kemudian uangnya masuk ke ini sendiri, nggak bisa. Tapi nanti bisa bekerja sama dengan swasta. Tapi pengelolanya adalah Jakarta. Gitu. Nah kemudian kalau kita merencanakan kan itu, terus biayanya dari mana? Gitu. Jadi supaya tahu bahwa Bali Mandara, jalan tol Bali Mandara itu adalah dibiayai oleh BUMN. Jadi BUMN yang pertama adalah
Angkasa Pura. BUMN kedua adalah Pelindo 3, itu yang pelabuhan benua. Yang kedua itu, yang ketiga adalah BTDC, Bali Tourism Development Corporation. Itu kalau sekarang menjadi kalau dulu Bali, sekarang menjadi Indonesia. ITDC sekarang udah berkembang ke Lombok, ya. Di Lombok dia ITDC membangun seperti kawasan di Nusa Dua. ITDC itu ada sirkuit balapannya. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu ada motor GP kalau tidak salah ya. Motor GP itu dilangsungkan di sana. Nah, jadi ada BUMN, 3 BUMN yang bekerja sama untuk biaya itu. Nah, itu bisa terlaksana kalau sudah ada jalan alternatif. Jalan alternatif adalah jalan ini, apa namanya, jalan di Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai itu kan bisa sampai Nusa Dua, bisa juga masuk ke bandara. Nah, karena sering macet, nah sejarahnya itu ada direktur PATA, Pacific Tourism Association, ya pokoknya organisasi mengenai pariwisata. Nah itu ketuanya datang ke Bali. Nah dia protes pada direkturnya BTDC, Pak siapa saya lupa namanya. Itu kenapa? Karena bayangkan dari Eropa ke Bali itu sudah 12 jam atau 13 jam ya naik pesawat. Terus sampai di Denpasar di airport ngurus imigrasi, lama sekali ngurus imigrasi jam. Kemudian dari airport ke Nusa Dua itu jaraknya 10 kilo ya. 10 mungkin lebih sedikit ya, karena dulu ada Bali Tenki itu melalui dari patung di Gusti Ngurah Rai sampai gerbangnya BTDC itu 10 kilo. Bayangkan hanya lebih kurang itu 12 kiloan lah ya. 12 atau sampai ya taruhlah 15 kilo. Waktu perjalanannya itu bisa sampai 1,5 jam atau 1 jam lah paling cepat. Nah itu bayangkan orang yang sudah capek sampai dia bersumpah kalau Bali itu sudah tidak ada canduk ya. Nah terus kan pembangunannya itu biayanya dari situ atau ditambah dengan swasta. Jadi waktu itu ada Jasa Marga, kemudian Bali BTDC, kemudian Angkasa Pura, ini sama Pelindo. Nah kemudian dari situ kawasannya kan seperti itu ya. Kita bisa buat ini melalui sini. Nah baru dicek lahan yang ini kan milik siapa gitu. Nah di situ sebenarnya nggak boleh buat jalan karena apa? Ada yang disebut hutan raya. Jadi taman hutan raya. Jadi taman hutan raya itu berada di Teluk Benoa. Nah itu harus ada izin. Nah izinnya DPR. Ya, jadi DPR pusat harus mengizinkan untuk membangun itu. Jadi walaupun pemerintah membangun, ya harus minta izin. Nah, setelah keluar izin itu baru bisa membangun. Jadi ada 3 kelayaan: layak teknis, layak ekonomi finansial, kemudian layak lingkungan. Jadi itu sudah
terpenuhi. Nah, setelah itu baru strukturnya. Nah, di lingkungan itu sebenarnya kita sudah analisis. Jadi nggak bisa kalau pakai urugan. Karena kalau pakai urugan itu laut itu kalau diuruk nanti ya perubahannya sangat besar ya. Nah, ini kanlah dengan tiang pancang. Nah, dulu tiang pancang dirancang oleh Politeknik. Nah, Politeknik. Kenapa kok enggak UNUD ya? Karena bos-bos yang ada di situ menganggap Politeknik lebih berkompeten. Ya, setelah itu hasil desainnya direview. Nah, saya ikut mereview juga sama Pak Cok Raka Sekowati. Kita cek ternyata kurang untuk yang diagonalnya, ya makanya ditambah. Nah, di situ sebenarnya kalau pakai tiang pancang agak riskan karena apa? Di bawahnya itu adalah batu karang. Jadi batu karang itu. Karena apa? Karena tadi yang saya ceritakan ada sesar dari Pacitan ya ke jadi patahan ya. Jadi kampus Bukit di UNUD itu adalah bekasnya adalah dasar laut ya yang patah karena terangkat ya. Nah, kemudian itu setelah dicek pakai tiang pancang. Jadi kemudian dihitung secara finansial break even point-nya berapa gitu. Oh, sekian tahun ya masuk semua. Nah, baru mulai dibangun. Jadi secara intinya adalah kalau membangun, biasanya kalau membangun di darat itu satu misalnya, maka kalau membangun di atas, jadi kalau jalan layang itu 2 kali lipatnya. Terus kalau kita buat terowongan itu lebih banyak, bisa 3 sampai 4 kalinya gitu. Itu lebih mahal. Jadi itu tergantung dari banyaknya lalu lintas yang lewat dan kapasitas jalan yang dibuat. Jadi secara umum saya tidak bisa cerita secara detail karena waktunya pendek. Ini waktunya sudah 18, sudah telat 8 menit. Jadi secara umum begitu. Jadi dilihat dulu fungsi jalannya apa, kemudian siapa yang akan biayai, ya, kemudian manfaatnya apa, gitu. Harus dilihat manfaat, ya manfaatnya apa. Kalau dia, makanya sekarang kan pemerintah Jokowi gencar bangun infrastruktur karena infrastruktur kalau infrastrukturnya bagus maka ekonomi akan meningkat. Kalau ekonomi meningkat maka masyarakat akan bayar pajak lebih tinggi. Nah, karena bayar pajak, nah pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Nah, dengan membangun jalan atau infrastruktur lainnya maka pemerataan. Jadi ada pertumbuhan, ada pemerataan. Jadi di sini juga menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi. Ya, jadi itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Nanti kalau ingin penjelasan lebih lanjut nanti kita cerita. Ya, karena pengalaman saya membangun jalan yang seperti Bali Mandara itu tidak mudah. Ya. Terus juga kalau membuat jalan yang kecil juga tidak mudah. Masing-masing punya tantangan, masing-masing punya masalah. Ya, nanti saya cerita nanti kalau ada waktu. Oke. Jadi secara umum itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya, sudah cukup panjang tadi Pak ya. Mohon maaf sebelumnya Jadi saya ini sudah pembicaraan tadi Pak. Oke. Ya. Baik Pak, Jadi terima kasih. saya senang. Ya, sama-sama. Jadi saya senang kalau ada mahasiswa yang memotong ini saya gitu. Jadi omongan saya potong aja kalau memang Anda ingin tanya ya. Jadi jangan ditahan. Nanti kalau nggak puas, tanya lagi ya, pada waktu yang mungkin ada sisa.
Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu, ya. Tolong dibuat tugas dengan serius mungkin ya, karena pengalaman ini hanya Anda peroleh pada saat Anda kuliah. Nanti pada saat pelaksanaan Anda akan malu, apalagi partner kerja Anda itu bukan dari Universitas Udayana. Ya, apalagi kalau kita nganggap misalnya swasta itu lebih rendah kemampuannya dari yang universitas negeri, nah itu tambah malu lagi. Tambah Anda tidak bisa nanya. Nah, mumpung Anda jadi mahasiswa, nanya sama saya. Saya punya kompetensi untuk itu gitu. Pengalaman saya udah mungkin lebih dari 30 tahun di lapangan. Ya. Samping mengajar, saya juga mengerjakan proyek. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya melalui WA Group. Oke? Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat Terima siang, kasih, Pak. Pak. Selamat Baik, Pak. siang. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Ya.